kedinastian Jokowi ini harus cepat dimusnahkan. Dan kita harus mengadili Jokowi. Tapi apa gunanya mengadili Jokowi? Dia di akhir kekuasaan. Apakah hari ini kita merdeka? Belum. Kita tidak sama sekali merdeka dari dinastinya Jokowi, kita bilang. Kalau negara gimana kabar hari ini? Kenapa hal-hal ini menjelang pilkada, seolah-olah ini hanya untuk meloloskan ya keluarga para elit. Tapi elit kita menikmati. Nah itulah Bang, masuk di dalam jebakan sistem dinasti Jokowi ini. Nggak takut, Presma? Saya tidak pernah takut mati, karena saya punya Tuhan. Oke. Sehingga itu yang menguatkan saya Bang. Oke. Karena berjuang dan atau tidaknya kita tetap mati Bang. Iya. Kan ini dunia Bang. Siapa biang keladi dari semua persoalan ini? Tidak ada lain Bang. Harus Jokowi yang bertanggung jawab. Saya mau ajak kawan-kawan untuk dengar alarm ini. Nah, ketika alarm itu bunyi berarti ada hal yang nggak baik-baik saja. Saya sedang bersama dengan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, biasa disebut sebagai Presma Universitas Mataram, sekaligus Korpus dari BEMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast Bicara Santai, Pres. Iya, selamat datang Bang. Nama lengkap siapa? Nama lengkap cuma Herianto aja. Herianto. Selamat datang di podcast Bicara Santai, Presma Herianto. Iya, Presma aja Bang. Kalau ini penyebutan aja Bang. Iya. Saya senang bisa akhirnya diskusi dengan Pres, karena sebelumnya saya nonton video viral yang di TikTok, Pres ngomong di DPR. Oh, iya. Itu saya lihat alma mater itu anak Undram ini. Ini kayaknya alma mater saya ini. Ternyata benar, setelah dikonfirmasi, Presma Undram tampil di panggung nasional. Gimana kabar Anda? Alhamdulillah sehat. Kalau negara gimana kabar hari ini? Negara barangkali ini udah sakit dan kacau Bang. Waduh. Bahkan mau sakarat Bang. Sekarang kayak gitu ya? Sekarang Bang, makanya harus kita sembuhkan segera ini Bang. Nah, itu yang akhirnya pas banget momentumnya. Alhamdulillah Bang. Kita mau bicarain, awalnya saya mau nanya latar belakang Presma sebenarnya. Nah, karena momentum sekarang negara sedang baik-baik saja, akhirnya kita gibahin negara. Harus Bang, bukan negara. Siapa yang mau kita gibahin? Ya, siapa lagi kalau bukan pemimpin kita Jokowi hari ini Bang. Wow. Oh, Jokowi. Sepenting itu kita gibahin. Harus penting Bang, karena dia kan corong negara kita Bang. Baik dan negara kita dilihat orang itu kan dia yang pegang. Oke, kita. apalagi kita kan sistem presidensil. Benar. Semua hal itu menjadi tanggung jawab dari kepala negara. Benar Bang. Makanya banyak yang nanya, kok Jokowi terus, kok Presiden Jokowi terus yang disalahin? Ya iya, karena kita sistem presidensil gitu. Benar Bang. Nah, saya mau naikin tonnya sedikit. Persoalan Republik kita. Apa sebenarnya yang menjadi masalah di Republik kita hari ini? Pengamatan BEMSI. Nah, kalau kita melihat dari BMSI ya, ini memang permasalahan di kepemimpinan Jokowi ini sangat kompleks Bang. Oke. Terlebih, kita kemarin sematkan bahwa pimpinan Jokowi yang 10 tahun ini adalah pemimpinan presiden yang paling gagal Bang. Wow. Pemimpin paling gagal. Makanya kenapa BMSI itu mengangkat 3 tagar. Pertama, Presiden Jokowi yang paling gagal. Kedua, saatnya mahasiswa bergerak. Dan ketiga, selamatkan Indonesia. Hari ini kita lihat Bang, gimana keadaan negara kita hari ini. Oke. Negara sedang nggak baik-baik saja. Sangat tidak. Ya, Bang. Apalagi ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi, mungkin kawan-kawan udah lihat, nanti saya cantumin headline beritanya. Kemudian ada Balik DPR RI, tadi itu seolah-olah katanya itu memangkas. Iya, memangkas Bang. Putusan dari Mahkamah Konstitusi. Benar, Bang. Benar. Itu masuk di radar pengamatan dari BEMSI atau tidak? Masuk Bang, masuk. Bahkan malam ini sebenarnya konsolidasi Bang. Karena tadi kan kemarin sempat keluar keputusan dari MK. MK ini kan mengeluarkan sebuah keputusan yang sifatnya menetap Bang, mengikat. Okay. Final and binding. Final. Dan hari ini kita lihat Dewan Perwakilan Rakyat yang artinya mewakili suara-suara rakyat ini memang dipergunakan hanya untuk kepentingan golongan elit aja Bang. Oligarki di atas. Dan artinya kenapa peraturan yang ditetapkan oleh MK ini cuma bisa berubah 1-2 hari aja? Kenapa peraturan-peraturan yang lain kayak perampasan rumah, tanah aset, kenapa tidak dipercepat? Perampasan aset koruptor itu nggak selesai sampai hari ini. Benar. Termasuk yang sekarang gencarnya tentang RUU Polri dan TNI. Kenapa tidak dipercepat aja Bang? Kenapa hal-hal ini menjelang pilkada seolah-olah ini hanya untuk meloloskan ya keluarga para elit. Para elit Bang. Ini kalau Presma yang ngomong langsung pinggir jurang. Berarti ini untuk melanggengkan dinasti politik. Melanggengkan, sangat Bang.
Sangat. Makanya kenapa kemarin di Hari Merdeka itu, karena ditanya kita dari Tempo, dari BMSI, apakah hari ini kita merdeka? Belum. Kita tidak sama sekali merdeka dari dinastinya Jokowi, kita bilang. Wah, Karena dinastinya Jokowi makin hari makin kuat, Bang. Hari ini masyarakat, bukan hanya mahasiswa, harus cepat sadar. Dan makanya kenapa kita tagline yang paling kita agungkan adalah selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia, Bang. di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia Benar. tidak selamat. baik-baik saya. Ini kapal karam berarti. Kapal karam, Bang. Bukan karam lagi. Tenggelam sudah. Tenggelam sudah, ya. Bang. Tapi elit kita menikmati. Nah, itulah, Bang. Masuk di dalam jebakan sistem dinasti Jokowi ini. Dan hari ini kita lihat, bukan hanya masyarakat. Parpol-parpol ini kan udah digembong semua, Bang. Dan Oke. siapa yang berani bersuara? Ya, kita mahasiswa juga, Bang. Makanya kita gaungkan hari ini, selamatkan Indonesia dan mulai kita kuliah di perjalanan dan mulai gaungkan reformasi itu kembali, Bang. Oke, tapi kalau mahasiswa gerak, Mm-mm. mobilisasi konsolidasinya kuat, besar, Iya, Bang. selalu ada muncul isu politik bahwa mahasiswa ditunggangi. Pasti itu, Bang. Dan itulah tantangan paling berat, Bang. Karena itu dilempar isu mahasiswa lah, seolah-olah dititip dalam gerakan dan sebagainya. Tapi selagi mahasiswa yang punya idealisme dan intelektual yang kuat, Bang, bergerak dengan keyakinan, itu akan membangkitkan semangat-semangat mahasiswa yang lain. Kalau dulu kan ada partai-partai oposisi ya, Iya, Bang. yang setidaknya bisa memberi sinyal kepada kita bahwa perjuangan mahasiswa tidak sendiri. Gitu. Benar. Hari ini, Kim plus malah. Kim plus, Bang. Kim plus plus gitu. Kim plus, Bang. Plus, plus. Kimnya plus plus. Iya, Bang. Sakit kepalanya plus plus Plus, plus. plus, Bang. Rakyat di bawah semakin menderita. Benar, Bang. Pres. Nah, kita kan menginginkan ada perbaikan gitu kan di dalam Pasti. penyelenggaraan pemerintahan kita. Mm-mm. Nah, kritik paling tajam BMC terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang paling tajam itu, Bang. Kedinastian Jokowi ini harus cepat dimusnahkan. Dan kita harus mengadili Jokowi. Tapi apa gunanya mengadili Jokowi? Dia di akhir kekuasaan. Sebenarnya tidak mungkin, Bang. Walaupun di akhir, jangankan menjelang 2 bulan ini, Bang. Menjelang 1 jam saja bisa kita adili. Karena mungkin gerakan kita dilihat memang kecil. Tapi keyakinan kita, bahwa kita meyakini masyarakat, bahwa pemimpinan Jokowi inilah yang paling gagal. Bisa saja, Bang. Kita adili Presiden Jokowi misalkan Presiden dalam Jokowi. dalil-dalil kawan-kawan aktivis misalkan. Berarti juga kita mengadili dinasti politiknya kan? Pasti, Bang. Adili semua, Bang. Ampun. Ini nggak ada skrip, nggak di briefing, Presma. Nggak takut, Presma. Ya, saya punya keyakinan, Bang. Saya pernah nulis, Mhm. saya punya prinsip di Rakernas kemarin gitu. Saya mengkirakan persatuan karena gerakan-gerakan mahasiswa ini kan dipecahkan. Iya. Di bawah naungan kepemimpinan saya coba mengembalikan marwahnya BMSI kembali. Dan saya pernah nulis narasinya gini, Bang. Impian saya sama seperti orang-orang benar dan pintar terjebak dalam jeruji. Oke. Sehingga itulah yang meyakini saya bergerak. Saya tidak pernah takut mati karena saya punya Tuhan. Dan saya tidak pernah takut kelaparan. Karena saya seorang petani, anak seorang petani, Bang. Oke. Sehingga itu yang menguatkan saya, Bang. Oke. Karena berjuang dan atau tidaknya kita tetap mati, Bang. Iya. Kan ini dunia, Bang. Wow. Ini dalam banget ya. Iya, Serius. Saya agak terharu mendengar bahwa sampai mengorbankan jiwa dan raga pun siap. Siap, Bang. Karena dalam perjuangan itu memang harus ada penggeraknya, Bang. Kalau kita takut, ya gimana anggota-anggota kita? Pasti takut, Bang. Kemudian kalau pemimpinnya berani, ya setidaknya 1-2 anggota kita harus berani, Bang. Kita Itu yang melihat masa depan, Bang. Oke, itu yang hari ini terjadi, Benar. Pres, Benar. bahwa aktivis mahasiswa banyak ditakuti. Benar, Bang. Banyak ditakut-takuti dengan pasal karet, Pasal karet, kemudian intimidasi secara personal. intimidasi, benar. Itu juga dirasakan oleh Presma. Saya rasakan betul, Bang. Kemarin pas aksi 22 Juli di Patung Kuda, masa aksi kita kan sampai dipukul mundur, Bang. Sampai dikasih Oke. peringatan 1, 2, 3 oleh kepolisian. Cuma yang diinginkan mahasiswa kan cuma simpel, Bang. Menyampaikan poin tuntutannya, kemudian direspon, selesai, Bang. Cuma kan tidak ada etikatnya dari negara kita hari itu. Kemudian kita tetap bergerak, kemudian dipukul mundur sampai di Subhanallah. Saya tidak bisa membayangkan cerita hari itu, Bang. Biadab. ini untuk negeri Wakanda, Benar, negeri Wakanda. Saya mau kembali ke peristiwa yang baru-baru terjadi beberapa waktu yang lalu. Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan, kemudian itu seolah-olah ada inisiatif untuk dianulir oleh
anggota DPR kita di parlemen. Di parlemen. Pertanyaannya adalah di mana kita menggantungkan harapan ketika DPR kita sudah tidak bisa dipercaya? Benar, Bang. Makanya kenapa kita bilang bahwa pemimpin presiden ini adalah pemimpin yang paling gagal. Karena siapa yang bisa kita harapkan? Jangankan DPR, Bang. Penegak hukum kita saja bisa diombak-ambik, Bang. Seharusnya ya hukum ini menjadi landasan kita penguat bagaimana corong negara kita, tapi bisa dirombak-ambik. MK, MA, Mahkamah Adik, MK, Mahkamah Kakak dibilang. Sekarang DPR, yang Dewan Perwakilan Rakyat, sekarang Dewan Perwakilan para Apa? punya uang, Bang. Wow. DPR itu hanya sarang-sarang oligarki. Sarang-sarang olahraga. Makanya kenapa para politikus kan banyak. Bubarkan saja DPR, Bang. Gitu katanya. Dari kawan-kawan Kalau aktivis. kalau kita dari BMSI tidak sepakat, Bang. Karena memang walaupun sekejam gitu DPR, barangkali masih ada orang-orang baik di dalam yang masih memperjuangkan hari itu. Iya. Percuma bila yang tersisa orang baik itu hanya 10% dari 90%. Bang. Maka itulah ada spirit yang memang harus nyemangatin dari luar, Bang. Sebagai pengontrol, jangan sampai semua orang-orang di dalam itu masuk dalam jebakan, Bang. Yang saya lihat sih, Pres ya. Soalnya gini, gerakan mahasiswa itu kan sudah dipecah-pecah. Iya. Iya. Sekuat apapun kita bersuara nggak didengar. Benar, Bang. Benar. Gitu loh. Nggak pernah didengarkan. Bagaimana kita terus bisa memupuk harapan, memupuk semangat di gerbong mahasiswa ini? Benar. Saya punya bayangan gini, Bang. Saya menanamkan puisinya Wiji Tukul. Ada salah puisinya mengatakan bahwa kebenaran dan perlawanan itu seolah-olah biji yang ditebar di tembok-tembok pemerintahan. Artinya hari ini sekuat-kuatnya benteng pemerintahan, rejim hari ini sekuat-kuat tebal-tebalnya, tapi bibit-bibit perlawanan itu selalu ditebar, Bang, di dalam. Kita bayangkan ketika satu bibit, dua bibit ini tumbuh dan mengakar, kita bayangkan tembok itu pasti akan pecah. Tembok tirani. Tembok tirani. Dan itu yang kita bayangkan hari ini. Walaupun gerakan kita kecil, tapi dengan konsisten, dan walaupun gerakan kita terpecah-pecah, tapi ada yang masih menyuarakan, itulah bibit-bibit yang akan tumbuh dan akan mengakar menjatuhkan. Dan hari ini kita akan buktikan, Bang, bahwa tirani dinasti itu akan runtuh. Tirani dinasti. Dinasti akan runtuh. Sekarang akut. Kalau kita stadium-stadiumkan ya, stadium akhir. Iya, Bang. Politik kita hari ini. Benar. Orang yang dulunya jadi aktivis, ya, bahkan hari ini Ngikut, Bang. Mungkin senior-senior kita juga dulu. Senior-senior kita, Bang. Apa yang harus kita lakukan? Ya kalau dari kami ya, dari BMSI khususnya dari saya, ya tetap berjuang, Bang. Walaupun terlepas senior-senior kita memang berjuang dari dulu. Memang mungkin ini untuk memberikan kita tugas, mandat, ya di masa kita lah sekarang. Karena beliau mungkin dulu senior-senior kita adalah masa dia untuk bagaimana menyuarakan dan bersuara, Bang. Hari ini mungkin mandat kita diberikan oleh Tuhan untuk tetap bersuara. Karena ini kan jabatan jangka panjang, Bang. Iya. Cuma singkat dan bagaimana jabatan kita pergunakan? Apakah dengan tegak berdiri dalam kebenaran atau apakah kita ngikut? Nah, itu dah diuji kita, Bang. Saya ingin klarifikasi, Saya ingin mau clearkan dulu. Iya, Ya. Bang. BEMSI sepakat pada putusan Mahkamah Konstitusi atau pada hasil undang-undang revisi dari DPR. Kalau kami sepakat tentang keputusan MK, Bang. Karena kami memahami bahwa keputusan MK adalah keputusan yang final. Oke. Menetap. Iya, dia adalah the guardian of the constitution. Benar. Tapi hari ini polanya ya, Ya, Bang. Pres ya. Ketika MK keluarkan putusan, harusnya kan diikuti oleh DPR kan untuk DPR. revisi. Ya, DPR revisi misalkan menyesuaikan dengan itu. Tapi misalkan revisi itu sesuai dengan keinginan masyarakat, kalau presidennya culas, kan bisa perpu juga. Perpu juga. Itu kan, ini yang perjuangan kita ini masih terus berlanjut gitu. Benar, Bang. Kalau presiden kita culas, siapa biang keladi dari semua persoalan ini? Kita tidak bisa bayangin, Bang. Subhanallah negara kita hari ini di kepemimpinan Jokowi ini. Itu yang belum dijawab. Siapa biang keladi dari semua persoalan yang hadir di Republik ini? Tidak ada lain, Bang. Harus Jokowi yang bertanggung jawab. Harus Jokowi. Karena dia dah pemimpin bangsa kita hari ini. Oke. Ini sih teman-teman, ya memang kondisi bangsa kita kadang masyarakat kecil semakin kecil gitu. Elitnya tepuk tangan. Benar, Bang.
kita merayakan IKN, ya pemerintah elit kita merayakan IKN, Iya, Bang. di pelosok negeri masih ada orang menyekolahkan anaknya dengan pecahin batu. Sejauh ini gerakan kawan-kawan BEMSI, konsolidasi seluruh Indonesia seperti apa? Iya, Bang. Alhamdulillah untuk di BMSI, Bang, memang konsisten untuk membangun konsolidasi. Skala memang bertahap deh, Bang. Konsolidasi di pengurus inti dulu, pembahasan isu apa yang menguat di teman-teman ini. Kemudian kita lemparkan ke BEM-BEM yang belum menjabat. Oke. Sehingga terstruktur dia, Bang. Kajian kita mendalam, kemudian kita konsolidasikan. Sehingga ketika ada gerakan di skala nasional dan skala daerah, itu sangat masif dia, Bang. Dan merespon lagi terkait tentang ketika para rezim ini kemarin upacara di KN, Bang. Para bertepuk tangan, riang gembira. Seolah-olah itu kan hanya formalitas. Iya. Sebenarnya saya ingat kata maafnya Jokowi benarnya, Bang. Mhm. Pas kajian dan syukuran itu kan. Dia Iya. minta maaf bahwa dia banyak salah. Tapi maafnya hanya formalitas untuk mengembalikan marwah kepercayaan masyarakat. Maafnya sebenarnya seharusnya dibuktikan. Di akhir keperiodanya ini seharusnya memanfaatkan Oke. jabatannya untuk memperbaiki bagaimana kesalahan-kesalahannya. Tapi nyatanya makin salah lagi, Bang. Oke. Minggu kemarin minta maaf, Iya. 1 minggu Satu selanjutnya lagi melakukan kesalahan besar. kesalahan besar. Cawe-cawe beneran Bener. ya. Ini nggak maksud saya gini, Pres. Ini kan udah gamblang di Bener. atas meja gitu loh. Benar, Bang. Kebusukan politik kita, kebusukan elit kita gitu loh. Benar. Kok nggak ada yang sadar? Elit-elit kita kok pada diam aja? Pimpinan partai politik bisa gonta-ganti, dibongkar pasang, itu gimana itu, Pres? Benar. Kalau kami dari melihat perspektif mahasiswa, Bang, Oke. pemuda, bahwa elit kita sebenarnya tahu keadaan negara kita hari ini. Cuma dia sekarang terjeruji, Bang, masuk dalam kandang jebakannya si Jokowi. Jebakannya seperti apa? Ya jebakannya memang barangkali di kepemimpinannya dia kan menguasai segala sistem, Bang. Hari ini barangkali dengan keubawannya, dengan muka polosnya yang ditampilkan, tapi di belakang gitu kejamnya, dan dia menjebak para politikus yang elit ini, Bang. Sehingga itulah yang menjadi pegangan kuncinya, Bang, kartu merahnya. Ini lawan Saya, kartu merah. saya bisa spill nggak? Bisa nggak kita asumsikan jebakan itu kasus-kasus hukum? Bisa. Bisa, Bang. Karena kami dari BMSI punya 9 korsu, Bang. 9 korsu, beda masing-masing. Korsu lingkungan, korsu pendidikan, korsu HAM, dan sebagainya. Itu memang benar-benar mengkaji sampai dalam kasus apa. Termasuk ini sekarang, keadaan politik kita yang di kontak-kantik sekarang, Bang. Memang kan udah punya kartu merah, udah kita tahu semua lah, Bang. Kenapa dia bisa gini? Karena punya kasus ini, kasus ini. Nanti kalau dia ngelawan ya kebongkar semua, Bang. Semua elit kita Semua sudah elit kita, Bang. dipegang leher bajunya. Leher baju. Bagaimana kita merawat optimisme? Saya teringat lagi, Bang. Ah, Ada kata-kata salah satu buku ya, saya lupa bukunya. oke. Dia mengatakan semakin kuat pemerintahan itu menekan sebuah kebenaran, katanya, maka akan makin besar sebuah letupan itu. Dan hari ini saya yakin, Bang, sekarang pemimpin lagi nekan-nekannya bagaimana kebenaran itu ditutup, Bang. Tapi percayalah ya, kebenaran dan kebenaran itu punya jalan sendiri. Pasti akan meletup nanti. Kita bayangkan balon, Bang. Iya, Ketika ditekan pelan-pelan, Mhm. semakin bawah itu, maka akan meledak. Nah, itulah gerakan hari ini. Waduh. Hari ini. Saya baca berita tadi dari PDIP, Iya. PD Perjuangan, kendati DPR merevisi Undang-Undang Pilkada, mereka tetap akan mendaftarkan salah satu paslon di KPU. Mereka tegak lurus pada putusan Mahkamah Konstitusi. Chaos di depan mata. Benar. Itu yang saya bayangkan gitu loh. Ini semacam gini, yang saya lihat nih Pak Presiden. Seolah-olah elit kita itu mendesain sebuah kebusukan, chaos itu seolah-olah memang didesain gitu loh. Iya, memang. Sehingga ya tadi kita ribut dengan persoalan-persoalan Pakat. yang remeh-temeh seperti ini, yang udah biadab lah kira-kira Iya, kayak Bang. gitu. Iya, Bang. Mereka sawer-saweran di end itu tuh makin jalan terus gitu. Makin jalan terus, Bang. Itulah keadaan negara kita, Bang. Terakhir, Pres. Iya, Bang. Ya. Sekali lagi saya mau tekankan, nggak takut, Pres. Ini adalah koordinator pusat Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Iya, Bang. Yang pasti seluruh informasi, seluruh kajian-kajian strategis aktivis Indonesia itu ada di kantung Benar. Presma. Ya.
nggak takut hilang. Saya udah punya keyakinan dan prinsip yang kuat, Bang. Tidak akan pernah. Karena saya selalu prinsip, berjuang atau tidak akan mati, Bang. Dunia ini hanya titipan. Dan saya mengingat sebuah hadis. Masa muda kita tidak akan pernah bergeser, kaki kita nanti diminta pertanggungjawaban. Kita gunakan waktu muda ini untuk apa? Dan saya pengen waktu muda saya ini gunakan dengan hal-hal kebaikan, Bang. Yang Presma lawan ini adalah Raja Jawa. Raja Jawa, Bang. Walaupun Raja Jawa, pasti ada akhirnya, Bang. Pasti ada akhirnya. Terakhir sekali, Pres. Iya, Bang. Terakhir sekali. Saya ingin tentunya mengajak kawan-kawan semua untuk kemudian merapatkan barisan. Negara kita sedang nggak baik-baik saja. Benar. Sepakat. Pesan itu juga yang mau disampaikan kepada kawan-kawan. Saya ingin sampaikan, Bang, bahwa inilah momentumnya. Negara kita hari ini memang negara yang begitu sangat sakit, dan penyembuhnya adalah gerakan-gerakan mahasiswa dan pemuda dan masyarakat untuk bersatu. Persatuan itu sekarang lah saatnya, Bang. Persatuan itu saatnya. Kita gaungkan kembali, selamatkan Indonesia. Dan kita mulai bergerak, mahasiswa harus kuliah di jalan, dan masyarakat harus kerja di jalan juga. Semua elemen. Ini menjadi tanggung jawab Tanggung jawab bersama. kita bersama. Ini kawan-kawan, jujur ya, ini bukan hanya tanggung jawab dari aktivis mahasiswa, tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Termasuk saya, podcast Bicara Santai. Termasuk Ini santai ini. iya, Ini kan bagian pencerdasan kepada masyarakat. Iya, menyampaikan bahwa negara kita nggak baik-baik Benar, saja. sepakat. Ketika kebenaran itu dimanipulasi, kemudian kebebasan itu dibungkam, tidak ada satu kata kecuali Lawan. lawan. Makasih banyak, Pres. Siap. Udah mampir di podcast Siap, Bicara Bang. Santai. Makasih, Bang. Mudah-mudahan tetap selamat, tetap hidup, Amin. ya, dan melanjutkan harapan besar Harapan. seluruh rakyat Indonesia. Siap. Salam untuk kawan-kawan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, siap. Ketika berjuang, jangan lupa Jangan lupa. harus kembali. Harus kembali. Siap. Terima kasih, Pres. Siap, Bang. Thank you. Bye.